Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li karamati awliya ilah wa li ma'unati ulama ilah wa na khususan ma'alif hadal kitab jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa mu'allimina wa lima lahu haqqun alaina sya'ulillah lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wat tadhkira wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sampai kepada pembahasan tentang keutamaan orang yang dermawan. Di dalam surga, kata Rasulullah, di dalam pintunya surga itu ada tulisannya anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqtin wa nammamin. Surga diharamkan kepada orang yang bakhil atau medit, wa aqtin lan menyakiti hati orang tua, wa nammamin lan penggeyane provokasi atau adu-adu. Nah, ini perlu saya jelaskan. Orang yang tidak mau peduli dengan sesama orangnya, ini termasuk yang diharamkan masuk ke dalam surga. Jadi dia itu menjadi orang sukanya dengan dirinya sendiri, tidak mau memperdulikan orang lain. Punya uang, temannya butuh, tidak dikasih. Bakhil, digawe awake dhewe, padahal ada lebih. Nah, orang seperti itu tidak bisa masuk surga, haram hukumnya. Jadi surga diharamkan kepada orang yang seperti itu. Makanya jadilah orang yang dermawan. Dermawan itu tidak usah menunggu kita kaya, tidak usah menunggu. Untuk dermawan tidak usah menunggu kaya dulu, tidak usah. Justru malah ketika dalam keadaan yang kurang pun kalau bisa dermawan. Nah, itu malah tantangan yang lebih keren lagi itu. Wis gak duwe sik dermawan. Kalau orang kaya dermawan itu kan ya agak mudah daripada orang yang tidak punya dermawan. Ya apa tidak? Makanya latihan. Ini melatih hati kita,
melatih jiwa kita agar menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi salah satu cara agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya lewat dermawan itu tadi. Wa'akin lan haram bagi orang yang menyakiti hati orang tua. Nah, orang tua itu ada, kalau dalam pandangan agama, orang tua itu ada 3. Pertama, orang yang telah menyebabkan kita ada ini. Siapa? Bapak ibu kita. Tanpa bapak ibu kita duel, ya, kita nggak keluar jadi manusia. Itu sebabnya karena bapak ibu kita itu duel, ya, di atas kamar itu duel itu, menang-menangan, menang sing ndi gitu. Yang kedua adalah bapak atau ibu yang kebetulan salah mengambil menantu kita. Wis gak ganteng ngene, pinter yo gak dipek mantu. Artinya apa? Mertua itu juga bapak dan ibu kita. Dan derajatnya itu sama dengan orang tua yang melahirkan kita. Mertua. Jadi juga jangan berani-berani sama orang tua, sama mertua. Sama saja. Kalau kamu mau sama anaknya yo harus mau dengan orang tuanya. Jangan anak etok gelem wong tuane disatru. Gak boleh seperti itu. Itu orang tua kita juga. Walaupun kita tidak sependapat dengan beliau. Nah, harus dengan cara yang baik, yang santun, rendah hati, tetap dengan yang santun dengan orang tua. Terus yang ketiga, ini adalah guru. Guru, seorang yang telah memberikan ilmu kepada kita. Ini dikategorikan sebagai orang tua kita. Lebih-lebih guru yang bisa menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadisnya ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Kalau masalah santri, kalau untuk santri ini ridullah fi ridul masyayikh. Ridhonya santri, ridhonya Allah tergantung ridhonya masyayikh. Kalau untuk santri, jadi tergantung ridhonya seorang guru. Kamu jika kepingin menjadi orang yang punya ilmu yang manfaat, maka carilah ridho guru. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun bentuknya, ridho guru itu penting dalam dunia perilmuan. Mencari ilmu apa saja, itu harus punya guru, ya. Gurunya yang jelas, yang sambung kepada Rasulullah, sanad ilmunya. Jangan coba-coba berguru kepada Mbah Google, ya, karena belum tentu yang kamu akses di Google itu orangnya benar. Banyak sekarang itu, di zaman sekarang itu, guru-guru yang menyesatkan itu banyak sekali. Faham-faham yang menyesatkan itu sangat banyak sekali. Maka hati-hatilah dalam mencari guru. Sunan Kalijogo itu pernah berpesan gitu. Gimana itu? Nek kedung wis ilang, nek kali wis ilang kedunge, pasar ilang kumandange, apa meneh? Enggalo lelono, aja bali nek durung petang sasi. Wis pokoke intine ngono. Jadi zaman wis akhir itu banyak ulama yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kali atau apa? Kali itu apa? Sungai yang sudah hilang kedungnya itu artinya banyak ulama yang sudah dipanggil oleh Allah, karena ulama itu banyak ilmunya. Nah, dan sekarang kan sudah terbukti loh, kiai-kiai banyak yang meninggal.
para habaib banyak yang meninggal. Ini artinya ilmu mau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus banyak lagi pasar yang hilang kumandangnya, banyak pasar yang menjadikan sistem bukan tradisional lagi. Jual belinya itu loh. Sekarang banyak didirikan pasar-pasar seperti Indomaret, Alfamaret, Yumna Maret. Yumna ku anakku. Sopo ngerti sampeyan iso ngedek napa tuh Yumna Mart. Keren loh ya. Dan pasar yang menerapkan sistem nyang-nyangan itu apa? Bahasa Indonesianya itu tawar menawar mulai hilang. Moro-moro teko ya wis ana bandrole 5.000, aqua 3,5. Kalau zaman dulu kan enggak, ini berapa sik dinyang sik ditawa 5.000 ngenyange 1.500. Itu kan. Sekarang kan sudah banyak yang seperti itu. Makanya nek wis kaya ngono kuwi enggal topo lelono. Jajah desa milangkori. Ya ngale kok desamu aja nang omah ae. Nang omah ae ya gak maju-maju. Tuh, aja bali nek durunge 4 sasi ngono jadi Sunan Kalijaga. Nek dorong 4 sasi aja mulih dhisik. Artinya apa? Awakmu aja bali sadurunge 4 sasi sehingga oleh wisik teko ngene Sang Hyang Widi. Wah, iki Jawa temenan iki. Awakmu lek gak Jawa ya ndak paham. Jadi 4 bulan jangan pulang. Artinya apa? Awakmu kon golek guru. Carilah seorang guru sing iso bimbing awakmu sampai teko ngene Gusti Allah. Lek awakmu durung oleh guru sing iso bimbing awakmu teko ngene Gusti Allah, aja mulih dhisik. Aja mulih dhisik. Iki saiki wis zamane ngono kuwi. Jadi bocah-bocah nom-nom itu bagusnya seperti itu. Jangan di rumah saja. Carilah guru, mondok misalnya. Golek guru sing sambung sampai Kanjeng Nabi ilmune. Nek wis iso oleh guru sing iso nyambungno nang Gusti Allah, nah, baru mulai gak apa-apa. Artinya dikongkon belajar nenggone ulama, nenggone kiai-kiai sing ilmune sambung sampai Rasulullah, sehingga kita selamat dari fitnahnya zaman akhir. Dan seorang murid itu jangan mengharapkan sebuah manfaat ilmunya jika dia berani menyakiti hati gurunya. Itu kuncinya di situ. Wis di situ tok wis. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu kalau namanya perilmuan itu ya namanya murid harus menghormati guru, harus bisa mengambil hatinya guru. Jangan sampai menyakiti hati guru. Dari dulu sampai sekarang ya itu saja yang pokok. Sama saja kamu jangan menyakiti hati orang tua, kok Allah ya loro kan gitu. Jangan murkai hati orang tua, kok Gusti Allah ya murka. Guru juga sama seperti itu, jangan melukai hatinya guru. Awakmu kok kena bala ilmunya gak manfaat kan gitu. Karena guru adalah seseorang yang memberikan kamu ilmu. Nah, ilmu itu tadi yang akan menuntun kamu menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu. Kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, "Subatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wan naf'uhu bi ridhas syekh." Melekatnya ilmu itu dengan diulang-ulang. Bil mudzakarah itu diulang-ulang terus. Misalnya membaca mau menghafal, sudah dihafalkan, sudah disetorkan. Ya bagaimana biar hafalannya tetap melekat itu ya diterus. Jangan terus ditinggal. Darasnya yang banyak, sesering mungkin. Semakin
semakin kita sering menderes, semakin potensi untuk lancar itu semakin dekat. Ya, subhatul ilmi bil mudzakarah, melekatnya ilmu dengan diulang-ulang. Wa barakatuhu bil khidmah, dan berkahnya dengan khidmah. Khidmah kepada guru. Apa yang menjadi kebutuhan guru itu diusahakan. Itu namanya khidmah, melayani. Melayani. Apapun yang menjadi kebutuhannya guru itu dilayani. Misalnya digawekne kopi misalnya gitu. Apapun yang menjadi kesenangan guru itu diusahakan. Misalnya guru ini kesel ya dipijeti. Itu termasuk khidmah. Atau di pondok. Sama saja, di pondoknya guru. Kamu mondok di sini biar berkah. Ya jangan ketika sudah selesai programnya, misalkan sudah selesai tujuannya langsung pulang, itu jangan. Kalau bisa membantu hal terkecil apapun, kalau kamu bantu, insya Allah menjadikan kamu berkah nanti ilmunya. Misalkan membantu jadi pengurus, nah, 5 bulan, 1 tahun, saya alhamdulillah masih diberikan kesempatan khidmah sampai sekarang. Saya di sini ini juga bentuk khidmah, bukan apa-apa. Saya di sini ini bentuk khidmah kepada Pondok Hamalatul Quran, kepada Pak Kiai Ainul Yakin. Sama saja, karena hanya beda tempatnya saja. Saya ditempatkan di sini. Karena saya ingin berkah, nah, ilmunya pengen berkah. Kalau sampeyan kalau ingin berkah ya khidmah nang pondok, jangan mengikuti nafsu. Nafsunya terkadang kepengen ndang mulai, kepengen ndang kuliah, kepengen ndang rene, kepengen ndang rono. Nah, tapi cobalah berpikir yang panjang. Artinya carilah keberkahannya dulu. Sebagai contoh ya, sampeyan makan misalkan, makan itu kalau piringnya nggak dicuci itu baik apa tidak? Itu tidak baik. Sama saja dengan orang yang mondok pulang kok gak khidmah dulu, itu sama seperti itu. Apalagi mondoknya gratis, tis serenek bayar blas. Itu ya harusnya membantulah sedikit-sedikit. Nah, ibaratnya kayak nyuci piringnya lah, ya biar bersih, pulang harus bersih, tidak ada beban apa-apa, tidak punya tanggungan apa-apa. Kamu kalau pulang belum bersih ya dimarahi orang, ya. Mangan gak di piringnya gak dicuci, ya senani koncone jakeh upotok, ya, seperti itu ibaratnya. Makanya carilah hal-hal yang seperti itu. Bahkan Sayyid Muhammad itu menegaskan lagi, saya itu lebih suka kepada santri yang khidmah, walaupun wong iku goblok, walaupun dia tidak pandai, tapi senang khidmah, lebih suka itu daripada orang yang santri yang pinter tapi dia tidak mau khidmah. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, pemimpin Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak santrinya di Indonesia, banyak sekali. Di Malang itu ada Abiya Ihya Ulumuddin, Pondok Pujon itu ya, Haramain, dan banyak lagi santrinya. Dan semuanya ilmunya manfaat. Termasuk putra dari Mbah Kiai Maimun Zubair itu Gus Naji, Mbah Yai Naji itu, Yai Majid Kamil itu juga dari sana. Gus Yasin, ya, Gubernur Jawa Tengah ya, wakil ya, wong Jawa Tengah sapa? Gus Yasin itu alumni Sayyid Muhammad. Dan itu tawaduknya luar biasa, walaupun jadi gubernur sama kiai itu luar biasa sekali. Tadi ya, orang tua itu ada 3. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang mengambil kita jadi menantu,
dan orang tua. Yang ketiga adalah seorang guru. Tuh. Jangan disakiti. Wana mamin lan wong kang provokasi, adu-adu, ngedu bolone. Ngomongnya ning bolone sijine ngene, ning bola sijine ngene, gak padha. Akhirnya nggare tukaran. Nah, itu jenenge wong adu-adu. Nggarai wong sing gak akur. Garakno wong sing gak akur. Nah, itu juga haram bagi surga. Jangan menjadi orang yang seperti itu. Semoga kita diselamatkan. Wis ya. Ya Aliyu, he Sayyidina Ali, lamma khalaqa, semangsane ndadekaken sapa Allahu Gusti Allah al jannata ing swarga. Qalat matur apa swarga, ya Rabbi, duh pangeran kula, lima khalaqtani, kranten punapa ndadosaken panjenengan ing kula. Kenapa jenengan menjadikan saya, gitu bahasa Indonesianya. Lima khalaqtani, kranten punapa ndadosaken panjenengan ing kula. Kala ngendika Gusti Allah, likulli sakhiyin, kaduwe saben-saben wong kang loman, wong kang dermawan. Wataqiyin, lan wong kang wedi ing Allah. Qalat matur apa swarga, raditu, ridho kula, saya ridho. Waqalat lan matur apa annaru, neraka, ya Rabb, duh pangeran kula. Lima, kranten punapa khalaqtani ndadosaken panjenengan ing kula. Kala ngendika Gusti Allah, likulli bakhilin, kedue saben-saben wong kang medhit, wa mutakabbirin, lan wong kang sombong, wa mutakabbirin lan wong kang sombong. Qalat matur neraka, ana utawi kula iku lahuma, tetep kedue karone bakhil lan mutakabbir. Jadi surga itu bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa panjenengan menjadikan saya? Lalu Allah menjawab, likulli sakhin, saya menjadikan kamu untuk setiap orang yang dermawan. Likulli sakhin wa taqiyin, dan untuk orang yang takut kepadaku, kepada Allah. Setelah itu surga ngomong, raditu, aku ridho ya Allah. Nah, jadi
sangat besar sekali keutamaan orang yang dermawan. Sampai tujuan dijadikan surga saja dikasihkan kepada orang yang dermawan, orang yang loman dalam bahasa Jawa, dan orang yang takut kepada Allah, orang yang takwa. Taqiyin itu takwa, takut. Artinya takwa itu wedi nang Gusti Allah. Tidak hanya sekedar menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya, tapi sesuatu yang bisa menjadikan mudarat ke dalam agama itu takwa. Artinya apa? Menjaga dari maksiat. Itu yang paling penting. Maksiat, orang yang ibadah jangan dibarengi dengan maksiat. Ya. Orang yang ibadah jangan dibarengi dengan maksiat. Kalau bisa cegah maksiat itu, yang paling penting itu. Karena maksiat atau orang yang tidak takut dengan Allah, artinya dia menantang Allah. Dia tidak tahu bahwa Allah selalu mengawasi dia dimanapun, kapanpun. Itu Allah selalu tahu. Mbok sak pinter-pinter lelek-ndelik iku pasti Allah ngerti. Suatu ketika ada cerita seorang santri dites sama gurunya. Dites, dikasih telur 3, santrinya 3 dipanggil. Dikasih telur 3. Dikasih pertanyaan sama kiainya. Sini, siapa yang bisa bukan telur ya, dikasih ayam. Dikasih ayam disuruh menyembelih 3. Siapa yang bisa menyembelih ayam ini tanpa sepengetahuan siapapun? Tidak ada orang yang tahu. Dia yang menjadi pemenang. Sayembara. Akhirnya santrinya semua pada mencari tempat sendiri-sendiri. Golek wis mluwayung golek nggon sing paling aman, dikira sing sekirane gak enek sing wong roh. Sijine wis pokoke ndewelek dibeleh wis gak enek sing roh. Sijine ya ngono pisan, wis gak ana sing roh. Lah sijine sing mbulet ae. Mbulet ae rono gak sida. Golek nggon, ngalih neh. Rono neh gak jadi. Nah, akhirnya dia kembali ke kiainya. Setelah 3-3-nya kembali, ditanya. Satunya ngomong, "Yai, saya sudah menyembelih ayam ini dan tidak ada orang yang tahu. Satu pun tidak ada yang orang tahu." Kiainya mesem. Ya. Yang satunya juga gitu ngomong, "Saya sudah menyembelih ini, Kiai, di sana. Gak ada yang tahu, Kiai." Oh iya. Yang satunya ngomong, belum saya beleh, Kiai." Lah kenapa enggak kamu beleh? Saya enggak tahu harus bersembunyi di mana. Karena saya mau ke mana-mana tetap saja ada yang tahu. Saya merasa ada yang tahu. Nah, dimanapun saya berlari, Allah selalu tahu. Jadi saya enggak bisa beleh ini, Kiai. Akhirnya dialah yang menjadi pemenang. Sing gak iso beleh pitik dadi pemenang. Itu cerita dulu. Ya dulu itu kalau didik santrine ngono, gawe langsung praktek ngono. Kiai sekarang itu sangat jarang sekali. Ya, saya masih menemui kiai seperti itu. Kalau kiai kumul itu ya kumul itu yang nggak begitu masyhur, tapi alim. Kiai neng desa
Jadi desa-desa pelosok-pelosok ning pinggir-pinggir alas itu. Orang yang alim-alim enggak masyhur, enggak viral. Itu gitu kalau mendidiknya. Santri itu digitukan, langsung praktek. Saya juga pernah sama Pak Yai Ainul Yakin itu. Cara mendidiknya beliau itu juga langsung dikasih tahu. Oh gini loh caranya. Pas ketika khataman Quran itu menyembelih ayam, itu dipraktekkan sama beliau. Ini kalau menyembelih ayam gini, ini doanya ini, enak ini. Ya, figur-figur yang seperti itu yang sekarang ini jarang, langka sekali. Makanya sampean di sini ngaji sing temenan. Contoh akhlak-akhlak yang baik dari siapapun. Jangan memandang itu anak kecil atau orang dewasa atau siapa saja. Ketika dia itu akhlaknya baik, contoh. Ya, contoh, jangan malu. Karena yang penting itu ya akhlak itu tadi. Kalau kita itu kan nggak penting, ya nggak? Ya kita itu kan nggak penting. Yang penting itu akhlaknya kita itu. Akhlak itu yang penting. Kalau kita ini nggak penting, awake dhewe itu nggak penting. Sopo? Nggak penting sekali. Tapi akhlaknya itu yang penting. Karena ini yang diinginkan oleh Rasulullah. Tujuan Rasulullah sendiri kan untuk menyempurnakan akhlak ya, mimmakarimal akhlak. Nah, kan gitu. Kalau bicara tentang takut dengan Allah ini panjang sekali. Sekarang itu banyak orang yang tidak merasa bahwa Allah selalu ada. Ya, sampeyan itu masih onang jeding, masih onang diae. Allah ngingati sampean loh ya, hati-hati loh. Aja sok-sok aneh-aneh ya. Jangan mudah aneh-aneh kamu. Allah itu tahu di mana-mana itu Allah, siapa saja itu mengetahui. Tidak luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan coba-coba untuk maksiat kepadanya. Iman mending gak sah maksiat. Udah bisa penting gak maksiat kok. Yang penting kok tidak maksiat. Wis. Nah neraka yang ngono, neraka. Dia bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, lima khalaqtani?" Dengan apa tujuan panjenengan menciptakan saya? Gawe sapa? Qala likulli bakhilin, untuk orang-orang yang bakhil, sing medit, metitit, apa iku terusno. Wa mutakabbirin lan wong kang sombong. Qalat matur ana utawi kula neraka lahuma tetep kedue wong kang bakhil lan wong kang sombong. Kamu tahu artinya sombong enggak? Tahu artinya sombong itu apa? Sombong itu orang yang tidak menerima kebenaran dan merasa lebih baik daripada orang lain, itu sombong. Orang yang besar, orang yang sudah gede misalkan, ketemu arek cilik, ketika dia salah melakukan sesuatu terus diilingno mbek arek cilik, tidak mau, itu namanya sombong. Tidak mau kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, itu namanya sombong. Dan mempunyai hati yang merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, jangan menjadi orang yang seperti itu. Jadilah orang yang selalu rendah diri. Jangan pernah merasa kita itu lebih baik daripada orang lain. Karena kita tidak pernah tahu fil akhirnya kita itu gimana, tidak pernah tahu. Dalam akhir cerita kita itu nanti gimana, kita tidak akan pernah tahu. Endingnya itu baik apa tidak, husnul khotimah atau su'ul khotimah, nah, kita juga tidak tahu. Maka berhusnuzonlah kepada orang.
Walaupun orang itu kelihatannya maksiat, ya kita tidak tahu. Bisa saja dia maksiat, malamnya, paginya dia tobat diterima Allah. Sujud-sujud, nangis-nangis, kan kita juga nggak tahu ya. Ketemu sama orang yang nakal misalkan. Jangan sekali-kali kita merasa lebih baik dari mereka. Mungkin dia lebih disayang sama Gusti Allah walaupun nakal daripada awak dewi. Mungkin orang nakal itu lebih dicintai Rasulullah karena ada amalan-amalan yang lain. Sebenarnya kita itu hanya beda dalam pengambilan jalannya dosa saja, ya toh? Yang kelihatan nakal tapi gak berani sama orang tua, ya toh? Sing kita soleh kadang mbek wong tua sik wani-wani, ya ora? Ya pada dosane to asine. Cuman beda cara pengambilannya saja, ya ora? Makanya jangan merasa kita lebih baik daripada orang lain. Selalulah merasa kita lebih buruk kepada orang lain. Aku sik koyo ngene, ya. Aku sik koyo ngene, mungkin dhek ngene, mungkin dhek ngene. Kita harus selalu mempunyai alasan agar orang itu selalu bisa lebih baik daripada kita. Apapun itu. Ya, ini cara untuk membersihkan hati. Ya, paham ya? Apalagi orang yang notabene orang Al-Quran, Qurani. Ya, ini harus lebih rendah diri karena dari sifat dari Quran sendiri adalah akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah ini orang yang tidak sombong, orang yang merendahkan dirinya, tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau orang sudah merasa lebih baik daripada orang lain, apa bedanya sama jin, sama apa? Setan ya, sama setan. Kalau orang sudah merasa lebih baik daripada orang lain, nggak ada bedanya sama setan. Setan itu kan karena dikeluarkan dari surga ya karena merasa lebih baik dari Nabi Adam. Sombong. Ana khairum minhu, iku nang Quran ya. Ya toh? Ana khairum minhu, aku luwih apik teko Nabi Adam ya, aku ya mau nyembah Nabi Adam. Dia tidak tahu. Bukan masalah nyembah tidaknya, tapi siapa yang mengutusnya untuk nyembah? Ya kan Allah. Allah yang Maha Raja. Dia tidak mau, tidak nurut, akhirnya sama Allah dikutuk, ditokne teko swarga. Saiki ganti ganggu awak-awakmu kuwi, golek bolo, mencari teman. Jadi setan sing golek bolo, bolanya cek akeh, ya, mengganggu kita, pikiran kita, agar menjadi orang yang lebih baik pada orang lain. Kalau sampeyan ada bintik-bintik seperti itu berarti ya setengah sangking keganggu setan ya. Jadi hati-hati. Ya dideloki dhewe lah hatine lah, aku wis ngrasa apik mbek wong apa durung. Aku wis ngrasa luwih elek teko wong liya apa belum. Dilihat sendiri. Dirogoi dhewe atine dhewe-dhewe. Urusannya atine dhewe-dhewe ya. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah hati akan selamat. Menjadi qalbun salim, akan selamat. Kita tidak mudah menyangka orang lain lebih jelek daripada kita. Dan ini banyak sekali ya sekarang itu. Orang yang seperti ini itu banyak sekali. Orang songong, sombong, songong, gak berpendidikan. Akhlaknya para guru-guru itu luar biasa. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid itu bahwa beliau pernah berkata, jika aku merasa lebih baik daripada santri-santriku katanya, maka aku tutup Darul Mustafa ini. Darul Mustafa itu pondoknya beliau. Nek aku duwe perasaan luwih apik teko santri-santri sing teko kene iki, pondok tak tutup ya aku. Sampai segitunya. Jadi sudah bersih dari hal-hal yang seperti itu. Karena ini ajaran agama. Jangan sampai kita merasa lebih baik daripada
orang lain. Husnuzon, yang penting husnuzon. Terus dilatih hatinya, dilatih husnuzon, berbaik sangka terus pada Allah, kepada siapa saja. Husnuzon terus. Kalau kamu bisa husnuzon terus, insya Allah husnul khotimah. Ya. Caranya agar kita bisa husnul khotimah, latihannya apa? Husnuzon sama orang, nggak pernah membicarakan kejelekan orang, nggak pernah. Yang dibicarakan hanya kebaikannya saja. Ikulah api, walaupun ini tapi api. Api itu sing diomongno. Sehingga membekas dalam diri kita juga kebaikan, gak ada yang jelek. Kalau kamu membicarakan orang dengan kejelekannya, itu juga bisa membekas di hati kamu. Iso-iso kamu terokno, mari mbok omong-omong kok kamu ketularan. Biasanya wong mari medu terus ketularan, ya. Ada temannya tidur ngiler misalnya, dipaedu turune ngiler, diomongno kanca-kancane sampe ndeke izin. Ya sesuk awakmu turu ngiler. Misalnya ono turune ngorok, mbok paedo, bisa jadi sesuk awakmu turu ngorok loh. Ya, betul itu. Itu kenyataan ya. Jadi jangan pernah mempaedo wong ngono iku. Ya ngorok ya dirungokno ae, wong liya musik kok. Musik senine orang tidur kan ya ngorok kan. Lah gak ono senine ya gak enak kan gitu. Lah neraka iku kanggene wong sing bakhil lan sombong. Alhamdulillahirabbil alamin, mugi-mugi ada manfaat untuk kita berbuat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sholatul mustaqim. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al syani wa daraji afatayyaji ratal alamin ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al syani والدرج عفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله، سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. صلى الله على النبي محمد.